Bab 6 disalahpahami sebagai hooligan. Serangan panas. Lin Hua mengerutkan kening dan bertanya, apa itu serangan panas? Waduh! Baru pada saat itulah Zhao Ping menyadari bahwa dia berada di zaman kuno dan istilah sengatan panas belum lazim disebutkan. Dia hanya bisa mengubah kata-katanya dan berkata, ini Zhongshu. Ada apa dengan Zhongshuan? Lin Hua bertanya lagi dengan ragu. Maksud saya. Zhao Ping tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat. Saat ini, wanita yang tergeletak di tanah itu terengah-engah, wajahnya semerah bola api, dan tubuhnya bergerak-gerak terus-menerus. Dia akan mati. Zhao Ping tidak mau repot-repot menjelaskan kepadanya dan memerintahkan, tolong untuk 2 orang dan bawa pasien ke tempat yang sejuk. Namun, tidak ada yang bergerak. Murid kelas 1 Tao Jian bahkan melontarkan komentar sinis. Dia hampir mati. Siapa yang berani menyentuhnya? Jika dia kenapa-kenapa, itu akan menjadi ancaman bagi nyawanya. Siapa yang mampu mempertanggungjawabkannya? Brengsek. Lin Hua mengomel, kehidupan manusia dipertaruhkan, namun kamu bertingkah seperti pengecut. Aku sangat buta sehingga aku mengizinkan orang sepertimu menjadi murid magang kelas 1. Dr. Lin, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Tao Jian membela diri. Pikirkanlah, jika orang ini meninggal di ruang pengobatan kita, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan kita, berita itu akan mempengaruhi reputasi kita. Sekarang orang ini bersedia mengambil tindakan, biarkan dia yang bekerja keras. Jika terjadi sesuatu, biarkan dia yang bertanggung jawab. Kamu, benar-benar. Lin Hua menunjuk ke arahnya, tidak mampu mengungkapkan kemarahannya. Pak Tua, jangan bicara omong kosong padanya. Segera cari tempat teduh. Saya akan menggendongnya dan memberinya pertolongan pertama. Jika terlambat, dia tidak akan bisa diselamatkan, desak Zhao Ping. Bawalah ke halaman belakang bersamaku. Lin Hua memimpin, dan Zhao Ping membawa wanita itu ke halaman belakang. Tao Jian dan yang lainnya ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh Zhao Ping. Tao Jian masih belum yakin dan berkata kepada Lin Hua, petugas medis Lin, lihat dia memerintah di ruang pengobatan kita. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai penguasa ruang pengobatan. Kamu diam. Lin Hua memarahi dengan wajah cemberut, Tao Jian, mulai sekarang, kamu bukan lagi murid magang kelas 1 di klinik ini. Kamu akan diturunkan menjadi petugas pengobatan dan harus terus berlatih. Tao Jian tercengang. Dia ingin memohon belas kasihan, tapi sayangnya Lin Hua tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pintu dibanting hingga tertutup dengan keras. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Zhao Ping sedang membuka kancing pakaian wanita itu. Dia terkejut dan menghentikannya. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda. Zhao Ping berkata dengan cemas, cepat siapkan baskom berisi air dingin untukku, dan carikan handuk persegi yang bersih. Lin Hua juga melihat Zhao Ping memberikan pertolongan pertama, jadi dia tidak berani menunda dan segera mengambil barangnya. Kamu harus mengipasi dia di sebelahnya, dan aku akan mendinginkannya. Setelah Zhao Ping selesai berbicara, dia mengambil handuk persegi dan mencelupkannya ke dalam air dingin untuk menyeka wanita itu. Lin Hua menemukan kipas daun katel entah dari mana, mengipasi dirinya di sampingnya, dan meluangkan waktu untuk bertanya, Tuan muda, apa sebenarnya serangan panas ini? Mengapa begitu parah sehingga mereka yang mengidapnya akan mati? Cuacanya terlalu panas sehingga menyebabkan suhu tubuh meningkat. Selain itu, klinik Anda terlalu banyak orang dan kedap udara. Zhao Ping menjelaskan, jika demam tinggi terus berlanjut, organ tubuh dapat dengan mudah terbakar. Tanpa pertolongan pertama yang tepat waktu, kemungkinan besar terjadi kematian. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup,
Anda akan ditemani oleh berbagai penyakit di masa depan, dan Anda harus berendam di dalam bak obat selama hampir sisa hidup Anda. Begitu Zhao Ping selesai berbicara, wanita itu terbatuk 2 kali. Lalu dia membuka matanya. Bangun, dia sudah bangun, kamu benar-benar menyembuhkannya. Lin Hua berkata dengan penuh semangat. Zhao Ping juga menghela nafas berat. Saat dia hendak bertanya tentang situasi wanita itu, dia melihat wanita itu mengangkat telapak tangannya dan memukulnya. Zhao Ping memiliki gerakan mata yang cepat dan tangan yang cepat dan meraih pergelangan tangan wanita itu. Penipu busuk. Wanita itu mengutuk, melepaskan diri dari tangan Zhao Ping, dan terus mundur sambil memegangi dadanya. Dia terus berteriak, di siang hari bolong, di bawah langit cerah, kamu benar-benar menindasku. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Hua berdiri dan berkata, Nak, kamu salah paham. Pria muda ini yang telah menyembuhkanmu. Kamu baru saja menderita serangan panas, demam tinggi. Jika bukan karena dia, aku khawatir kamu sudah mati sekarang. Wanita itu tertegun sejenak, merasakan situasinya. Tampaknya kecuali sebagian pakaiannya diangkat, tidak ada bagian tubuhnya yang lain yang dilanggar. Ia juga teringat kejadian sebelumnya, saat dikonsultasikan ia merasa pusing, kemudian terjatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Dia tahu dia telah salah menyalahkan orang baik, dan wajahnya tiba-tiba memerah karena malu. Kemudian dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Zhao Ping. Tuan, maafkan aku salah sudah menyalahkanmu. Tidak ada cara untuk membalas anugerah penyelamatan nyawaku. Gadis kecil itu hanya bisa. Sudahlah. Zhao Ping tidak membiarkan dia mengatakan sisanya. Pada zaman dahulu, wanita sering menggunakan tubuhnya untuk membalas kebaikan. Dia sendiri masih dalam kesulitan, bagaimana dia bisa membereskan masalah yang lain? Ini hanya sedikit usaha Sya. Bisakah kamu merasakan perubahannya dan mengamati apakah ada ketidaknyamanan? Kebetulan Dr. Lin juga ada di sini. Biarkan dia memberi Anda diagnosis dan pengobatan yang baik. Kalau soal penyakit, wanita tersebut juga jadi serius. Saya pusing. Apalagi saat saya sedang bekerja di ladang, saya beberapa kali pingsan dan terjatuh ke tanah. Biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Lin Hua melangkah maju untuk merasakan denyut nadi wanita itu dan berkata setelah beberapa saat, ini kekurangan Qi dan darah bukanlah penyakit serius. Kembalilah dan makan lebih banyak suplemen yang baik. Aku akan memberimu resep dan kamu akan baik-baik saja. Dia bertanya lagi kepada Zhao Ping, Tuan muda, bagaimana menurut Anda? Zhao Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, tanpa pemeriksaan khusus, saya tidak berani mengatakan penyakit apa yang dia derita. Tapi dalam cuaca seperti ini, Anda masih bisa pingsan lagi karena sengatan panas. Jelas sekali ini akibat Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh Anda. Diagnosis Dr. Lin seharusnya benar. Haha, kalau begitu aku akan memberinya resep. Lin Hua tersenyum dan mengeluarkan pena dan kertas dari kotak obat, menulis resep dan menyerahkannya kepada wanita itu. Ambil obat. Wanita itu mengangguk, mengambil resepnya dan pergi. Lin Hua kemudian mengangkat tangannya ke arah Zhao Ping dan berkata, Tuan, terima kasih telah membantu ruang pengobatan kami keluar dari kekacauan. Bolehkah saya bertanya siapa nama Anda, Tuan muda? Dari mana Anda belajar ilmu kedokteran? Namaku Zhao Ping, aku tidak punya master. Kata Zhao Ping. Tidak ada mentor. Lin Hua sedikit bingung, bagaimana dengan keterampilan medismu? Saya pernah membaca buku kedokteran berjudul Compendium of Materia Medica, dan saya mempelajarinya dari sana. Ringkasan Materia Medica, ditulis oleh penulis terkenal yang mana? Li Shizhen. Li Shizhen. Lin Hua mengingat nama itu dan mengerutkan kening, mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang terkenal ini? Ini benar-benar aneh,
kenapa aku tidak pernah mendengarnya, Dr. Lin membatin. Zhao Ping bergumam di dalam hatinya, lalu tersenyum pahit dan berkata, petugas medis Lin, dinasti Dawei begitu besar, Anda tidak mungkin pernah mendengar nama semua orang. Lagi pula, ketika saya mengambil buku kedokterannya, buku itu sudah compang-camping. Sepertinya itu bukan produk zaman kita. Bagaimana dengan bukunya? Lin Hua melangkah maju dan meraih tangan Zhao Ping, merasa sedikit bersemangat. Itu bukan produk zaman sekarang, dan ia tidak terkenal, jika ia bisa memperolehnya dan mempelajari ilmunya, masa depannya tidak akan terbatas. Mungkin Anda bahkan bisa masuk ke rumah sakit Capital Medical University. Tapi Zhao Ping menyentuh hidungnya, tampak malu. Saya terlalu boros sebelumnya, jadi saya menukarnya dengan anggur. Ketika saya memikirkannya, saya mencarinya lagi tapi tidak dapat menemukan buku itu lagi. Anda. Lin Hua menunjuk ke arah Zhao Ping dan hampir mati karena marah campur jengkel. Itu adalah harta karun, dan hanya disia-siakan seperti ini sungguh sangat disesalkan. Dr. Lin, jangan marah. Meskipun buku kedokterannya sudah hilang, saya masih ingat beberapa di antaranya. Zhao Ping menghiburnya, jika petugas medis Lin membutuhkan sesuatu di masa depan, aku harus menurutinya. Lupakan saja, mungkin aku tidak ada hubungan yang berjodoh dengan buku kedokteran itu. Lin Hua menghela nafas, lalu teringat sesuatu dan bertanya, Zhao Ping, mengapa kamu datang ke klinik medis kami? Apakah kamu sakit? Tidak, saya di sini untuk meminta dokumen penjualan bahan obat kepada petugas medis Lin. Untuk apa kamu memerlukan dokumen? Lin Hua berkata dengan tegas, meskipun kamu baru saja menyembuhkan gadis itu, dokumennya bukanlah lelucon. Tanpa pengetahuan medis tertentu, saya tidak akan pernah bisa memberikan dokumen kepada Anda. Kecuali kamu bisa lulus ujianku. Tes apa? Ada soal ujian di bagian barat aula klinik ini. Jika bisa, aku sudah menyelesaikan jawabanku. Apakah kamu sudah selesai menjawab? Betul sekali. Oke, aku akan pergi melihatnya.